Untuk ke Danau Kaco di Lempur, Kecamatan Gunung Raya, kita ambil patokannya di Jujun, ya, Simpang 3 Jujun. Nah, sebagaimana teks tadi, nah kita membeli makanan nasi untuk makan di Danau Kaco. Ini kami berada di Lolo, Kampung Jeruk Kerinci. Di sini paling banyak jeruknya. Jadi kalau mau pesan jeruk di sini, ya, pulang dari Danau Kaco bisa beli di sini. Di Lumpur juga ada. Nah, ini bukit, ini Lolo Bukit Kerman nih. Nih. Ini pasarnya, pasar Lolo Bukit Kerman. Nah, ini Gapura masuk Lempur. Ini udah masuk Lempur kita nih. Nah, di sini ini. Di sisi kanan kita ada kantor dan Ramil. Apalagi itu dan Ramil, ya, Polsek juga ya. Ini lapangan sepak bola sebelah kiri. Ini kita udah masuk ke kawasan Lempur. Kita sambil merokok dulu. Oh, ini lapangan sepak bolanya ini ya, lapangan sepak bola Lempur. Kemudian SMP sebelumnya juga tuh kantor camat Gunung Raya. Lempur ini andalannya itu tanaman muda, kulit manis. Nah, ini kawasan Lempur ini ketika hujan bandang maka sering mengalami banjir. Nah, sebab itu kita ke Danau Kaco ini, di samping melihat keindahan Danau Kaco, kita juga ingin menelusuri hutan-hutan Taman Nasional Kerinci Seblat di kawasan Danau Kaco. Nah, ini kita memasuki kawasan Lempur Tengah ini. Nah, ini nanti ada persimpangan 4, kita belok ke kanan. Belok ke kanan itu ke arah Danau Kaco yang lurus ke Danau Lingkat, Danau Duo. Sebelah kiri Lempur Hilir. Nah, ini kita menuju lurus saja nih ke arah Danau Kaco. Jadi patokannya itu dari simpang 4 itu kita lurus saja ke atas. Memang di sini ada 2 titik jalan belok kanan, ya. Ini dekat orang Barale nih. Nah, ini sebelah kanan itu ada juga jalan. Tapi kita lurus saja. Jadi kita lurus saja dari simpang 4 tuh lurus saja terus ke atas. Nah, di sebelah kiri kita, nah ini dia di warung ini kita bisa melihat lumbung-lumbung padi zaman lampau, dan ada situs-situs budaya juga. Masjid Keramat ada 2 di Lempur ini. Tapi biasanya orang langsung menuju ke Danau Kaco karena Danau Kaco itu perjalanan kita dari pos tempat parkir, kemudian pemeriksaan barang-barang termasuk pembayaran tiket, itu kalau jalan dengan perempuan sekitar 4,5 jam perjalanan nih, ya. Nah, di musim lebaran ini ada tiket juga nih. Ini kami lebaran ke tanggal 6 kami ke sini, berarti lebaran keberapa tuh ya? Tanggal 6, hari Minggu, April, 6 April 2025 di sini. Aku ran bola. Nakik ko. Ya, dapat. Dapat. Ini kan aku nak lock. Boleh ano. Ya.
Nah, ini kita lurus ya. Ini lurus saja itu. Kita lihat pemandangan kiri kanan. Di sini juga mau ngevlog juga bagus di sini. Apalagi ketika musim tumbuhnya padi. Oh ya, di sini juga masih bisa kategori mobil 4x2 lewat seperti mobil kijang. Tapi sebaiknya tidak disarankan berkendaraan yang beroda penggeraknya depan. Harus pakai gardan belakang ya, karena dekat bukit itu ada agak tinggi ya. Ini saya ingin mengajarkan kepada tinggi tapi sebentar tingginya. Atau bukan yang dari luar daerah, apa namanya, bisa membayar juga gitu. Jadi tidak gratis. Ini ya, kita mengajari sengaja nih tidak kami potong videonya yang arah sini karena pemandangannya bagus. Bisnis. Apalagi kita dari atas menuju ke bawah. Ini kita menuju ke Danau Kaconya. Kalau dari atas, waduh, kelihatan betul hamparannya. Tapi bisa dicek sebelumnya, video-video kami sebelumnya, video drone kita, termasuk ngevlog kendaraan saat pulang. Mungkin waktu itu kami gagal naik ke Danau Kaco tuh. Jadi hanya sebatas ini. Akhirnya kami ngedrone pun sebatas ini juga waktu itu. Nah, ini kami ulangi lagi, mudah-mudahan tidak gagal. Ternyata kami berhasil. Kami bersama dengan rombongan kawan-kawan dari konten kreator, baik dari Kerinci maupun dari Pekanbaru. Nah, ketemu di perjalanan juga banyak dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Sumbar ya, ada yang dari Provinsi Jambi, Sarolangun, Merangin, kemudian apa namanya itu, Jambi ya. Nah, ini jalanannya. Aspal ini mana batasnya? Oh, nanti tuh. Jadi supaya kita tahu juga batasnya. Ini kebun-kebun kulit manis kiri kanan. Ini masih hutan produksi ya, masih kepemilikan masyarakat. Ini sehabis ke air terjun ini bagus mandi di sebelah kiri ya. Nah, ini di sini ada juga tanaman jeruk, tapi ketika panen bisa beli di sini. Tapi jarang orang pulang itu, biasanya karena udah kecapean ya. Ini pulang pergi, kalau pergi, nah ini batas jalan aspal itu. Nah, makanya kita tidak menyarankan mobil penggerak roda depan untuk arah ke sini. Nah, mobil rendah, tapi standarnya standar kijang lah, kijang. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini yang susah nih. Nanti kan ada penurunan lagi itu. Untung saya udah ganti roda depan ya. Nah, ini penurunan juga. Hati-hati juga nih. Ya, penurunan pas atau saat kita balik,
untuk nanjak ke sini juga roda penggerak depan itu susah sekali itu. Ini saya juga lagi nyari-nyari jalan nih. Nah, ini. Nah, itu kelihatan benteng. Tempat kita ini, benteng ini adalah benteng zaman Belanda. Jadi zaman Belanda itu masuk arah Moko-Moko itu yang ini nih, yang dekat benteng Tugu. Itu sebelah kanan tuh ada jalan tuh. Kalau yang Danau Kaco kan lurus. Nah, ini yang belok ke kanan itu sampai tembus ke Moko-Moko. Tapi dulu orang zaman Belanda dulu pakai kuda. Nah, disinilah pertempuran di Pati Parbo itu di sini, di benteng ini, benteng pertahanan perlawanan masyarakat Lempur melawan Belanda. Jadi di sini banyak yang mati baik dari pihak Belanda maupun pihak nenek-nenek kita yang di Lempur ini. Oh iya, menurut keterangan Adinda, kebetulan saya ini kan aslinya orang Lempur nih. Jadi saya suka nongkrong di sini juga. Jadi menurut Adinda kita Hamka yang ini poskonya yang sebelah kiri nih, yang ada pintu terbuka itu ya. Ini poskonya. Ini kebetulan dia lagi nggak ada. Jadi di sini nih kalau jam 5 sore sampai maghrib atau malam itu sering sekali kita dengar suara kuda ya, kuda tok 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 tok. Nah, kudanya zaman Belanda dulu. Nah, itu jenis mobil yang tadi itu bisa tuh. Nah, itu ya. Nah, ini kita masuk ke kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan inilah kondisinya kemarin habis hujan lebat. Nih. Nah, ini kita bersama dengan adik-adik. Kebetulan ini saya baru tahu juga dia pintar bahasa Inggris nih. Kita ketemu bule di depan sana itu nanti. Ini jembatan. Dia kalau jembatan yang ini nih ada dua nih. Jadi patokan kita itu ada dua jembatan. Nah, sebelum rute-rute yang dibilang berat, yang semi berat itu. Tapi tidak disarankan nih adik nih pakai sendal-sendal sendal-sendal plastik kayak di hotel itu. Jadi kasihan juga nih, kita lama kali nunggu adik-adik ini. Nah, itu. Tapi bagus juga lah untuk usia saya yang sudah umur 50 ke atas kan. Jadi saya bersyukur juga dia pakai sendal seperti itu. Jadi bisa pelan. Coba kalau bayangkan kalau dia pakai sendal yang pakai sepatu bagus, wah nggak bisa saya imbangi. Tapi karena kami punya yang ini nih ya, saudara adik-adik kita yang dari Kumun nih, yang dari Kumun, jago bahasa Inggris tuh. Dia juga seorang Instagram ya, apa nama istilahnya, Instagram, di Instagram itu, di TikTok juga ya. Jadi kami ketemu di warung nasi, tempat kami beli nasi sebelumnya di awal. Nah, saya lihat ini mau ngonten ya, kalau ngonten sama-sama kita. Jadi saya bilang gitu, oh iyalah, jadi sepakat kita ketemu di sini. Jadi kami sambil ngonten, mungkin hampir, kalau kami berjalan itu 5 jam ya, karena kami sambil ngonten ya, di beberapa spot titik kami ngonten. Nah, nanti akan kelihatan sekali itu.
Nah, inilah bentuk perjalanan Amazon Kerinci bagian hilir. Ini hutan Taman Nasional Kerinci Seblat nih. Nah, di sini ada beberapa pelintasan satwa liar termasuk harimau, beruang dan lain-lain. Jadi kita juga harus paham kondisi-kondisi di sini. Di sini juga sering, dulu tuh sering ketemu apa namanya, badak ya, badak, tapir, tapi nggak tahu sekarang. Jadi kawasan ini hutan Taman Nasional Kerinci Seblat, nah itu banyak menyimpan satwa-satwa liar endemik, kemudian jenis-jenis kayu-kayuan. Di sini juga kita bisa melihat bird watching ya. Nah ini ya, ini jenis-jenis rimbaknya nih. Kami istirahat di sini, kemudian di tempat ini juga kami ngonten. Oh ya, saya pakai kamera B Pro 5 Mark S3, tapi dengan pakai apa namanya tuh, yang untuk kolam renang nih, yang penutupnya apa namanya itu, yang kotaknya pakai untuk berenang. Nah, jadi memang agak bias. Ini kita sarapan dulu, kita sarapan ya. Jadi kalau ketemu ini kita harus membiasakan juga saling berbagi ya. Saling berbagi itu kalau saya melakukan perjalanan, nah ini kita ketemu nih, nanti kita potong. Ini kalau tidak salah ini dari Bangko apa ini ya. Ini kita ketemu. Ini yang ini ada, ini dari Jambi nih katanya nih. Nah, bungo ya, Jambi apa bungo? Oh ya, ada Jambi, ada bungo tebo. Ya ini bute katanya, bungo tebo. Nah ini yang 3 orang nih. Yang nih ada adik ganteng ini ya. Tapi syukur alhamdulillah saya di usia 50 ke atas bisa mengimbangi mereka. Inilah bentuk-bentuk perjalanannya. Wah, kalau dulu itu banyak pacat nih. Makanya saya mau kasih trik ini ya, untuk pendakian kalau bisa, seperti jenis-jenis masuk hutan itu, jika bisa kaos kaki kita bilas dengan sejenis minyak urut ya, minyak pijat yang bersifat panas. Nah, kemudian nanti kita campur dengan tembakau. Jadi di situ kita semprot sepatu kita bagian dalam, kaos juga bagian dalam maupun bagian luarnya kita semprot itu ramuan itu ya. Nah, di sini juga tempat peristirahatan, dan kita, nah ini keponakan kita nih, anak buah si Zaki Kerinci Explorer. Nah, ini kita ketemu bule nih di sini nih. Nah, saya nanyakan juga nih, sempat saya ngobrol bahasa Inggris, tetapi saya ingin mengeluarkan drone saya dulu, drone DJI Neo. Jadi saya kasih adik yang dari Pekanbaru ini bicara, saya mau pakai drone. Mungkin videonya saya bikin video khusus yang drone semua. Nah, kalau ini yang pakai B Pro 5 Mark S3 saya pakai. Nah, ini beliau juga nih udah berapa umurnya, beliau bilang udah pensiun, umur 60 tahun, ikut juga menikmati. Nah, beliau ini dari Kerinci, Tanjung Pau, tapi rumahnya di Jambi. Nah, inilah
tempat kubangan-kubangan, satwa-satwa liar di sini. YouTube kita Sansin tuh. Huruf ya, huruf. Oh ya, bule itu dari mana tuh itu ya? Oh nanti itu ada tuh. Kita lagi ngomong where do you come from. Jadi mereka itu mengamati burung-burung yang ada di sekitar. Jadi memang di samping tujuannya ke Danau Kaco, tapi mereka lebih mengutamakan bird watchingnya. Jadi kalau mau memang ke Danau Kaco, Lempur, itu bagi orang-orang barat, foreigner, mereka lebih tertarik kepada bird watching atau masuk ke hutan-hutan Taman Nasional Kerinci Seblat yang berada di sekitar kawasan ini, untuk memantau satwa liar, untuk mendokumentasikan, kemudian pohon-pohon langka, tanaman-tanaman langka yang tumbuh liar. Oh ya, di kawasan ini juga ini ada bekas perkebunan teh dan kopi zaman Belanda dulu itu masih ada itu ya. Ini, nah ini kita melihat kondisinya nih, mana nih jalan kita nih. Saya lagi mantau-mantau jalan. Jadi ini mana rute-rute yang agak-agak berat, yang agak-agak kesulitan, memang agak lama saya bikin videonya, karena itulah seni adventure, petualang itu di situ. Di Bandung saat kuliah dulu di Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata atau apa yang berubah menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata, saya pernah jadi ketua pencinta alam juga ya, pencinta alam, dan dididik juga oleh kawan-kawan kita dari Wanadri. Kebetulan ada beberapa orang teman-teman kampus itu berasal dari Wanadri, seperti Bung Diki Suripto ya. Nah, itu sama-sama kuliah sama saya tuh, ngambil jurusan sarjana ya, jurusan manajemen pariwisata di Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata, yang sekarang ini namanya itu menjadi Ars Internasional. Ini nah, ini ada patokan kita di sini. Kita kan melewati pohon bambu nih ya. Nah, di pohon bambu juga kalau sore itu perlu hati-hati juga. Jadi disarankan oleh masyarakat di situ sebaiknya kita pulang tuh jam 3 tuh udah pulang. Nah itu ya, karena pelintasan satwa liar itu jam 5 sampai jam 6, karena kita melewati lintasan mereka. Nah ini namanya sungai, apakah ini yang namanya Sungai Menjuto itu? Yang masyarakat Lempur itu bilang ini masih asri, ini wajib kita pelihara. Nanti dari video drone juga ada itu, tapi kami akan bikin secara terpisah. Nah ini hati-hati, ini nih lumayan tahan juga kayu ini ya. Wah, kalau dulu nih kita nggak ada kayu nih, 15 tahun yang lalu kita kesini nggak ada kayu. Memang asli nyeberang sungai ya, memang asli nyeberang sungai itu bekas kita ada jalan tuh di sana tuh, asli nyeberang sungai. Saya masih punya dokumentasinya itu ya, masih punya dokumentasinya.
Nah, ini di sini kita lewat. Nah, nyampe di sini kita baru separuh perjalanan nih. Ya, ini batasnya separuh perjalanan. Nah, nyampe sini sekitar 1,5 jam lagi atau 2 jam ya, sampai ke Danau Kaco. Nah, ini grup-grup kawan SMA yang adik-adik yang dari Jambi nih. Kita berkumpul di sini itu karena banyak orang buang-buang sampah di situ. Jadi saya mengambil inisiatif, saya bakar. Karena selaku orang-orang yang mencintai alam, Ya, sama-sama be. nah ini Kami ini harus apa namanya, kita menjaga kebersihan. Sampah-sampah juga itu diwajibkan bagi diri kita sendiri itu. Nah, ini udah, ini kami kesini ini udah mau hujan, ini udah gelap nih tuh. Nah, ini dia nih. Nah, inilah bentuk-bentuk hutan daripada kota Taman Nasional Kerinci Seblat yang menuju ke Danau Kaco. Waduh, seru banget ini. Pantasan aja rombongan Firsa Bahari, konten youtuber terkenal udah nyampe ke sini nih. Arsal Bahtiar, Firsa Bahari, Basari apa namanya itu. Kemudian yang lain-lain ya. Di sini orang-orang barat paling sering ke sini nih. Dia ada grup keponaan kita tuh, Kerinci Explorer. Jadi kalau mau ke sini, dari mana? kalau kita Merangin. apa ya namanya? Kami ya? sering juga ini ngevlog di situ, Merangin. Ya. Kalau orang-orang luar negeri, orang-orang barat, foreigner, dari Amerika, Jepang, Korea, atau skala world tourism, bisa menyewa Kerinci Explorer ya, Mr. Zaki, untuk masuk ke kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat untuk melihat binatang-binatang, satwa-satwa yang lain, kemudian pohon-pohon, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang lain yang bersifat langka. Nah, mereka itu ahlinya itu ya. Nah, jadi kemudian Kerinci Explorer ini mereka punya penginapan juga ya, anggotanya banyak. Rata-rata batuk. Rata-rata penang kita. Nah, inilah keseruan perjalanan kita. Nih. Nah, kalau nyampe sini sekitar setengah jam lagi nyampe ke Danau Kaco. Ya, nyampe ke Danau Kaco. Sampai sini. Kami menggunakan ini, video ini B Pro 5 Mark S3 ini tidak Full HD. Ya Full HD ya. Apa HD? Saya pakai HD. 1080 dengan 60 fps. Ini ketemu yang udah pulang. Nih, kami kesininya udah jam 10. Jadi nyampe sana itu udah jam 3 ya. Danau Kaco. Tapi kalau orang yang pergi pagi jam 8,
Nah, itu bisa nyampe jam 12. Jika kalau bawa perempuan, saya pikir ya antara 4 jam dengan 5, antara 4 jam dengan 5 jam. Nah, di sini sebelum ini udah masuk kawasan Danau Kaco nih. Kami makan dulu di sini. Kita lanjutkan.